Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang di channel ini. Doa dan harapan saya kita semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang di manakah roh orang mati berada. Pertanyaan ini mungkin sering muncul di benak kita, apalagi ketika kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Apakah mereka langsung masuk surga atau neraka? Atau mereka menunggu di tempat penantian sementara? Atau justru mereka perlu melalui api penyucian? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita perlu melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang kematian dan kehidupan sesudahnya. Alkitab mengajarkan bahwa manusia terdiri dari tubuh dan roh. Tubuh adalah bagian fisik yang terbuat dari debu tanah, sedangkan roh adalah bagian non-fisik yang diberikan oleh Allah pada saat penciptaan. Ketika manusia mati, tubuhnya akan kembali menjadi tanah seperti semula, tetapi rohnya akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh manusia tidak binasa bersama tubuhnya, tetapi tetap hidup dan sadar di hadapan Allah. Lalu di manakah roh manusia berada setelah kembali kepada Allah? Alkitab memberikan beberapa petunjuk tentang tempat peristirahatan roh manusia setelah mati. Salah satunya adalah Sheol, yang berarti dunia orang mati atau alam maut. Sheol adalah tempat di mana semua roh manusia, baik orang percaya maupun tidak percaya, berada setelah mati. Namun Sheol bukanlah tempat yang homogen atau sama untuk semua orang. Alkitab menunjukkan bahwa ada perbedaan kondisi antara roh orang percaya dan tidak percaya di Sheol. Roh orang percaya berada di bagian Sheol yang disebut Firdaus atau pangkuan Abraham, yaitu tempat yang damai, nyaman, dan dekat dengan Allah. Roh orang tidak percaya berada di bagian Sheol yang disebut Hades atau neraka, yaitu tempat yang penuh penderitaan, siksaan, dan jauh dari Allah. Hal ini dapat kita lihat dari perumpamaan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus. Di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, bisa saudara buka atau baca ayatnya di rumah. Dalam perumpamaan ini Yesus menggambarkan bahwa setelah mati, Lazarus dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya dibuang ke neraka. Mereka berdua masih berada di Sheol, tetapi di bagian yang berbeda dan dipisahkan oleh jurang besar yang tidak dapat dilintasi. Dari perumpamaan ini kita juga dapat belajar bahwa roh manusia setelah mati masih memiliki kesadaran, ingatan, emosi, dan komunikasi. Lazarus merasa senang dan puas di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya merasa sedih dan menyesal di neraka. Orang kaya juga masih ingat keluarganya di dunia dan berbicara dengan Abraham untuk meminta pertolongan. Jadi roh manusia setelah mati tidak langsung masuk surga atau neraka dalam arti akhir, tetapi berada di Sheol dalam kondisi yang berbeda tergantung pada iman mereka kepada Allah. Roh orang percaya berada di Firdaus atau pangkuan Abraham sebagai tempat penantian sementara sampai hari kebangkitan tubuh dan penghakiman akhir. Roh orang tidak percaya berada di Hades atau neraka sebagai tempat hukuman sementara sampai hari kebangkitan tubuh dan penghakiman akhir. Namun kita perlu ingat bahwa Sheol bukanlah tujuan akhir dari manusia. Alkitab mengajarkan bahwa pada akhir zaman Allah akan membangkitkan semua orang mati, baik orang benar maupun jahat. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Mereka akan menerima tubuh yang baru yang sesuai dengan roh mereka. Kemudian mereka akan menghadapi penghakiman akhir di hadapan tahta putih Allah. Pada saat itu orang percaya akan dimasukkan ke dalam surga yang baru, yaitu langit dan bumi yang baru, di mana mereka akan hidup bersama Allah dan Kristus selama-lamanya dalam kemuliaan dan sukacita. Orang tidak percaya akan dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu neraka yang baru, di mana mereka akan menderita siksaan kekal bersama iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara bisa buka ayatnya di Wahyu 20 ayat 10 serta Matius 25 ayat 41. Demikianlah gambaran singkat tentang di manakah roh orang mati berada berdasarkan Alkitab.
Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi saudara dan menambah pengetahuan saudara. Sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.